Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kembali belajar lagi di mata pelajaran komunikasi keperawatan dengan saya Bu Amel. Kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu saya bahas tentang gangguan komunikasi. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama untuk berdoa agar pelajaran hari ini lancar dan kalian bisa fokus jika pelajaran ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dipersilakan. Masih ada yang ingat materi minggu lalu itu apa? Sampai di mana? Ya, minggu lalu kita belajar sampai di gangguan komunikasi internal, yaitu tentang gangguan cerebral palsy dan tentang retardasi mental. Ke gangguan komunikasi selanjutnya, penyebab gangguan komunikasi intrinsik. Selanjutnya ada yang disebut dengan mutisme selektif. Mutisme selektif ini biasanya terjadi pada anak-anak. Kalau kamu pernah lihat anak-anak kalau ditanya dia diem aja, tapi kalau di rumah dia cerewet. Nah, itu termasuk ke dalam salah satu gangguan dari komunikasi. Biasanya dia hanya cemas atau takut bertemu dengan orang baru, tapi bukan berarti dia tidak bisa berbicara. Kemudian yang kedua adalah autisme. Autisme ini dia itu biasanya sulit fokus ya, sulit fokus. Dia itu biasanya sulit untuk berinteraksi sosial, sulit untuk komunikasi. Kemudian kadang-kadang perilakunya juga terbatas dan melakukan gerakan yang berulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya ada stuttering atau gagap. Gagap ini kalau kamu lihat di TV yang Ajis gagap ya, kurang lebih seperti itu, hampir sama. Gagap ini itu bicaranya tidak lancar ya, jadi aliran kalimatnya terbata-bata. Kadang-kadang ada keluhan yang lain juga, misalkan seperti matanya berkedip-kedip, tangannya mengepal, atau gerakan-gerakan yang tidak terkendali. Selanjutnya ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini dibagi lagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah gangguan pendengaran sensori neural. Nah, kalau sensori neural ini gangguan yang terjadi karena di dalam telinga bagian dalam, di dalam rumah siput itu ada saraf-saraf. Nah, itu sarafnya hilang atau rusak. Kemudian gangguan pendengaran konduktif itu karena bagian telinga luar atau telinga tengah itu ada gangguan. Jadi suara yang didengar dari luar ke dalam itu tidak bisa terhantarkan dengan baik dan sifatnya sementara. Kemudian yang ketiga adalah gangguan pendengaran campuran. Ini kedua-duanya, gabungan sensori neural dan konduktif. Kemudian yang keempat adalah gangguan pendengaran saraf. Ini bisa terjadi karena saraf-saraf auditori atau saraf yang menghubungkan antara telinga dengan otak itu tidak bisa mengirimkan sinyal dengan baik. Selanjutnya masih gangguan intrinsik. Penyebab gangguan komunikasi intrinsik ada gangguan berbicara. Kalau tadi penyebabnya dari telinga, kalau ini penyebabnya adalah bisa jadi dari anatomi dan lain-lain. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada dysarthria. Dysarthria ini karena kerusakan di saraf pusat. Jadi komunikasi atau pembicaraannya ini susah. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami penyakit seperti stroke. Jadi dia tidak bisa berbicara karena memang sarafnya tidak bisa terkoordinasi dengan baik. Kemudian ada dislalia, yaitu dia kurang mampu memperhatikan bunyi. Jadi dia biasanya hanya memperhatikan gerak bibir. Kemudian dysaudia. Dysaudia ini gangguan bicara karena ada gangguan pendengaran. Biasanya orang yang gangguan pendengaran mempunyai masalah di gangguan bicara karena dia tidak bisa menginterpretasikan bahasa atau apa yang dia dengar ke dalam ucapan. Kemudian ada dysglossia. Dysglossia ini karena gangguan anatomi di organ-organ bicara kita seperti bibir, lidah, atau gigi. Misalkan pada orang yang bibirnya sumbing atau giginya hilang atau lidahnya yang terbelah atau pendek. Kemudian yang kelima ada dyslogia. Dyslogia ini terjadi karena keterbatasan kemampuan berpikir atau kecerdasan yang di bawah normal. Kemudian bagaimana sih kita supaya
gangguan-gangguan tadi bisa terselesaikan dengan baik atau mengatasinya bagaimana sih? Ada metode untuk mengatasi gangguan komunikasi. Yang pertama itu ada mengecek maksud atau arti yang disampaikan. Jadi ini bisa dilakukan dengan bertanya apakah orang yang kita ajak bicara itu mengerti apa yang kita katakan. Misalkan perawat bertanya kepada klien atau pasien, apakah sudah paham dengan apa yang saya katakan? Kamu bisa bertanya seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah meminta penjelasan lebih lanjut. Jadi bertanya kembali untuk memastikan apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan. Misalkan kalau di kelas nih, guru sedang menerangkan ke siswanya, biasanya di akhir penjelasan dia akan bertanya kan, apa ada hal yang mau ditanyakan? Nah, itu kalau di kelas. Kalau di antara perawat dan pasien, kamu bisa bertanya, apa ada hal yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Nah, kamu bisa bertanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengecek umpan balik. Jadi menanyakan hal yang sebelumnya sudah disampaikan. Misalkan kamu sebelumnya sudah bilang, Pak, nanti obatnya diminum ya. Nah, kemudian kamu kembali lagi untuk menanyakan, apakah obatnya sudah diminum, Pak? Nah, itu bisa kamu lakukan kepada pasien. Selanjutnya, mengulangi pesan dengan gerakan atau isyarat. Misalkan seorang perawat memberitahu kepada pasiennya untuk meminum obat 3 kali sehari. Jadi sambil dia bicara, obatnya diminum 3 kali sehari ya. Nah, dia sambil menggerakkan tangan menunjukkan angka 3 ya jarinya. Kemudian mengakrabkan diri dengan anggota keluarga yang lain. Jadi bagaimana kita bisa dekat dengan pasien kalau misalkan kita nyamperinnya cuma pas ada tindakan aja. Usahakan sesekali ajak pasien atau keluarganya untuk berbincang-bincang supaya dia jadi lebih dekat dan jadi lebih terbuka. Kemudian pesan dibuat secara singkat, jelas dan tepat, tidak berbelit-belit, jadi tidak membuat orang bingung dan tidak membuang-buang waktu. Oke. Nah, bagaimana cara kita memeriksanya? Yang pertama, untuk melakukan pemeriksaan pendengaran, itu ada yang dinamakan dengan pemeriksaan audiometri. Audiometri ini biasanya dilakukan pada orang-orang yang sudah dewasa atau misalkan dia sudah mengerti perintah, bukan dilakukan pada anak bayi atau balita. Ya. Kemudian, untuk melakukan pemeriksaan gangguan komunikasi, yang lain adalah pemeriksaan gangguan bicara. Nah, untuk gangguan bicara ini bisa dilakukan pemeriksaan BERA atau Brain Evoked Response Auditory. Jadi ini biasanya untuk bayi ya. Jadi untuk mengetahui apakah ada aktivitas gelombang otak yang dihasilkan sebagai respon. Kemudian ada juga audiometrik. Audiometrik ini bisa untuk balita atau anak-anak. Selesai ya. Pesan dari saya untuk kalian bisa dibaca. No matter what job you have in life, your success will determine 5% by your academic credential, 15% by your professional experience, and 80% by your communication skill. Artinya apa? Gak peduli pekerjaan kamu nanti mau apa, apapun pekerjaan kamu nanti, kesuksesan kamu itu bisa diklasifikasikan atau diwujudkan 5%, hanya 5% dari kemampuan akademik kamu, 15% dari pengalaman kamu, dan 80% dari kemampuan kamu untuk berkomunikasi. Makanya berkomunikasi yang baik, berusahalah yang baik, berkatalah yang baik, dengan cara yang baik agar bisa diterima dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.